Allah berfirman dalam Al-Quran, Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali tugasnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah mengapa kita beribadah. Nah, kita sudah diciptakan oleh Allah. Innani anallah. Kadang-kadang gengsi. Nah, itu yang membuat gengsi. Terakhir berdosalah suami tidak memberikan nafkah kepada istri. Lungo-lungo kono yo kan tak kei wong belanja. Akhirnya buruklah semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah nahana 'anil ittiba'il hawa wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma fasholli wa sallim wa barik 'ala hadzal nabiyil karim wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ma'asyiral muslimina wal muslimat rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-Mukarram, Al-Ustad, tuan-tuan guru, para asatiz rahimakumullah. Juga tidak kalah pentingnya bapak-bapak ketua BKM se-Kecamatan Sunggal dan Kutalim Baru yang berhadir maupun yang sedang sakit, kita doakan semoga diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ketua BKM Mushola At-Taqwa Semencirim Dusun 4 yang paling muda, alhamdulillah semangat dalam rangka kita melaksanakan satu kerja besar, yakni merajut silaturahim dalam rangka untuk memancing ridho Allah Subhanahu wa taala dalam hidup dan kehidupan kita di muka bumi ini. Tidak ada kata yang paling indah, Bapak Ibu hadirin sekalian. Saat ini, detik ini, kita masih diberi oleh Allah nikmat yang banyak. Umur yang panjang, badan yang sehat, diberi pula oleh Allah kita nikmat iman dan Islam yang terhunjam di lubuk hati kita yang paling dalam. Sehingga mampu kita untuk menggerakkan badan jasmani rohani kita istiqamah dalam rangka untuk bersilaturahim dan bermajelis taklim setiap ahad subuhnya dari masjid ke masjid di Kutalim Baru dan Kecamatan Sunggal di mana kita berdomisili. Maka Bapak Ibu hadirin sekalian, sekecil apapun nikmat, apabila kita mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya kehidupan yang kita jalani di atas dunia ini akan mendapatkan keindahan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam yang kedua, ini merupakan rukun khutbah, rukun ceramah. Tidak boleh lupa kita mengucapkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, yang mana beliaulah sebagai Sayyidul Anbiya, semulia-mulianya Nabi. Maka kita pun umatnya yang hidup di akhir zaman ini bisa menjadi umat yang paling mulia daripada umat-umat yang lain. Tentu ada syaratnya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu, kita semua ini umat yang dilahirkan oleh Allah di muka bumi ini adalah umat yang terbaik, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada syaratnya. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dua syaratnya. Alhamdulillah, ini sudah nampak dia di kampung kita, di kecamatan kita, dengan adanya wadah forum komunikasi musola dan masjid di yang mana kita sedang mengadakan kegiatan di dalamnya. Di dalam kajian ini ada ta'muruna bil ma'ruf, ada yang mengajak, menyeru untuk kepada kebaikan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolong dalam berbuat baik dan ketakwaan. Kemudian mencegah, inilah harapan kita. Dengan adanya kegiatan ini, insya Allah Subhanahu wa taala nampak kekuatan Islam. Takbir. Allahu Akbar. Semangat Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kalau kita sudah berniat, berazam untuk setiap ahadnya hadir dalam kajian-kajian syariah, hadir dalam taklim. Sebagaimana kita adakan hari ini, Allah akan memberikan hadiah yang mahal untuk kita semua. Ini ada cerita, Bapak Ibu hadirin sekalian. Ya, dekatlah. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah bukan terjadi di masa Nabi, bukan terjadi di masa sahabat, tapi di masa sekarang. Saat ini bahwasanya ada seorang penggali kubur, Bapak Ibu hadirin sekalian. Datanglah seorang wanita tua untuk meminta tolong kepadanya menggalikan satu kubur karena anaknya sudah wafat. Maka digalilah kubur. Setelah itu tengah hari datanglah, tidak banyak, beberapa orang datang membawa seorang jenazah. Setelah dimasukkan ke liang lahatnya, maka si penggali kubur ini, Bapak Ibu hadirin sekalian, melihat sesuatu yang belum pernah dilihatnya. Luas seluas mata memandang. Cuma dia yang tahu. Kawan-kawan sebelahnya nggak tahu. Dia rasakan suasana raudhatun min riyadil jannah. Dijadikan kuburnya menjadi taman surga. Saking itu pengalaman pertamanya, nggak sadar pingsan dia, Bapak hadirin sekalian. Pingsan si penggali kubur ini tadi. Sampai dia pun diangkat. Sampai selesai pemakaman, barulah dia sadar. Ditanya sama kawannya, apa yang terjadi? Kenapa kamu pingsan? Dia bilang, aku melihat ini, aku melihat itu. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selang beberapa bulan kemudian datang lagi ibu itu menyampaikan, akhi, tolong galikan kubur untuk satu jenazah. Maka digalikanlah kubur untuk satu jenazah. Tengah hari datang lagi dia jenazah dengan beberapa orang laki-laki. Maka Bapak hadirin sekalian, dia juga merasakan suasana yang sama seperti beberapa bulan yang lalu. Luas kuburnya, dijadikan taman surga. Maka alhamdulillah untuk yang kedua ini, si bapak penggali kubur ini tidak pingsan. Setelah selesai acara pemakaman, ditahannya ibu tadi. Intazir suwaya, wahai ibu tunggu sebentar. Ada yang mau saya tanya, kata penggali kubur tadi. Ibu kan yang 3 bulan yang lalu datang mengantarkan jenazah. Itu siapa katanya? Itu anak saya katanya. Saya melihat ini, saya melihat itu.
bahwasanya diluaskan kuburnya, dilapangkan kuburnya, dijadikan suasana kuburnya itu bagian daripada taman-taman surga. Yang saya mau tanya, apa pekerjaan anak ibu itu? Maka si ibu tadi mengatakan, anak saya itu adalah tolabul ilmi. Seorang anak yang aku utus dia ke kota untuk menuntut ilmu. Namun ajalnya sudah menjemput, Bapak Ibu hadirin sekalian. Seorang anak, seorang hamba, niatnya dari rumah untuk menuntut ilmu. Bapak Ibu hadirin sekalian, meninggal dia dalam menuntut ilmu, maka Allah berikan hadiah untuknya, kuburnya seluas mata memandang. Dijadikan taman-taman surga. Nah, inilah manfaat kita mengadakan majelis taklim. Maka kata Rasul, apabila kamu melihat taman surga, singgahlah. Mana itu ya Rasul? Taman surga itu adalah majelis taklim. Inilah taman surga, raudhatun min riyadil jannah. Kemudian tanya lagi, itu yang kedua, yang tadi barusan kita kuburkan, itu siapa? Itu saudaranya. Apa pekerjaannya? Pekerjaannya hanya mencari kayu dia katanya. Tapi hasil kayunya dia jual, dia subsidi, dia kirim hasilnya untuk belajar saudaranya yang tadi meninggal. Alhamdulillah. Jadi ibu-ibu, jangan sekali ini aja. Insya Allah akan datang nanti, siapkan siapa yang memfasilitasi kegiatan taklim. Sama akan diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meninggal kita nanti istiqomah dalam taklim, istiqomah dalam silaturahim. Insya Allah ini kita sudah memesan rumah kita yang indah nanti di alam kubur kita, Bapak Ibu hadirin sekalian. Amin ya Rabbal Alamin. Kenapa? Yakin bapak-bapak, ibu-ibu, ini rumah yang kita tinggalkan itu sebentar saja itu. Sebentar lagi akan kita tinggal rumah kita ini. Akan kita tinggal kampung kita ini. Akan masuk kita nanti ke kampung akhirat, alam barzah. Masing-masing tempat tinggal kita nanti di sana sudah disediakan oleh Allah. Cuma yang jadi masalah, sudahkah kita mempersiapkan rumah kita nanti adalah bagian daripada taman-taman surga untuk kita nanti di sana. Maka inilah Bapak Ibu hadirin sekalian, kebahagiaan kita, kemuliaan hidup kita dalam kehidupan dunia sampai kita nanti di akhirat tidak terlepas. Allah berfirman dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang menuntut ilmu pengetahuan lebih tinggi beberapa derajat. Nah, inilah Bapak Ibu hadirin sekalian, kita istiqomahkan. Kita adalah orang yang cinta dengan ilmu. Orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kriterianya ada dalam Al-Quran. Yaitu yang pertama, Allah muliakan orang yang beriman, yang beramal soleh. Orang yang menuntut ilmu pengetahuan. Orang yang mencari rezeki yang halalan thayyiban. Orang-orang yang ta'awanu alal birri wat taqwa. Maka Bapak Ibu hadirin jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesuksesan seorang hamba, keberhasilan seorang hamba ini memiliki kriteria, ada ciri-cirinya, ada syaratnya. Yang pertama, Bapak Ibu hadirin sekalian, orang yang sukses itu mesti memiliki prinsip hidup. Prinsip hidup supaya hidup kita ini teratur. Hidup kita ini rapi. Hidup kita ini terawat. Maka yang pertama, prinsip hidup mukmin dan mukminat, kita harus tahu tujuan hidup kita. Libtigha'i mardatillah. Tujuan hidup mukmin dan mukminat itu adalah semata-mata untuk mencari ridha Allah. Di dalam Al-Quran Allah sudah berfirman, hal ataka hadisul ghasyiyah. Belumkah sampai kepadamu cerita tentang hari kiamat? Maka Imam Ali karramallahu wajhahu mengatakan, Al-Quran itu adalah gudangnya ilmu.
Ilmu yang menceritakan peristiwa masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. 3 dimensi diceritakan oleh Al-Quran. Itulah kitab suci kita. Belum terjadi tapi sudah diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan cerita itu absolut, pasti kebenarannya, enggak boleh kita ragukan. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Allah berfirman, Allah bercerita dalam Al-Quran, hal ataka hadisul ghasyiyah. Belumkah sampai kepadamu cerita tentang hari kiamat? Maka kita suruh baca Quran, baca terjemahnya, dengarkan tausiah supaya tahu. Allah mengatakan, wujuhu yawma idzin khasyiah. Pada hari kiamat nanti, kata Allah, ada wajah-wajah manusia yang tertunduk hina. Khasyiah, takut, hina. Amilatun nasibah. Padahal mereka sudah bekerja keras. Pagi kerja, siang kerja, sore kerja, malam pun kerja. Tapi nasibnya tidak beruntung. Amilatun nasibah. Nasib itu berasal dari bahasa Arab. Konotasinya orang yang tak beruntung. Maaf kalau ada namanya Pak Nasib. Atau Bu Nasib. Maka Pak, orang kalau lagi tidak beruntung, kadang-kadang mengeluh. Oh ala nasib, nasib. Begitulah Bapak Ibu hadirin sekalian. Ternyata ada ceritanya dalam Al-Quran. Amilatun nasibah. Amilah, ia udah kerja keras. Tapi kenapa? Karena kerja kerasnya tidak niatnya mencari ridha Allah, putus berkahnya. Nggak dapat apa-apa. Uang banyak, makan enak, rumah gedung. Tapi karena tidak ada nilai-nilai tauhid di dalamnya. Nabi bersabda, kullu amrin zibalin la yubda'u bi bismillah fahuwa aqta'. Setiap urusan manusia yang apabila tidak disebut nama Allah, putus berkahnya, rugi. Maka niat, tadi kata Bapak Ketua Forum Komunikasi, dari rumah niatnya apa? Bukan untuk mencari ketenaran, bukan untuk menunjukkan kekuatan, tapi niatnya ikhlas. Ini yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah ayat yang berikutnya. Wujuhu yawma idzin na'imah. Hari kiamat nanti, kata Allah, ada wajah-wajah manusia yang penuh dengan kenikmatan. Inilah ibu-ibu yang ikhlas, bapak-bapak yang ikhlas, setiap Ahad ikhlas datang untuk bersilaturahim, untuk bermajelis taklim, niatnya semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti wajah-wajah kita pada hari kiamat akan merasakan kenikmatan dan kepuasan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itulah bunyi ayatnya, wujuhu yauma idzin na'imah lisa'iha radiyah. Mereka yang beraktivitas, mereka yang berusaha di dalam hidup dan kehidupannya di dunia, niatnya semata-mata radiyah, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini maka setiap mukmin mukminat harus tahu tujuan hidupnya adalah mencari ridha Allah. Yang kedua, setiap mukmin mukminat prinsip hidupnya supaya teratur hidupnya, rapi hidupnya, mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap mukmin mukminat harus tahu tugas pokok hidupnya. Tugas hidup kita di dunia ini adalah, Allah berfirman dalam Al-Quran, Az-Zariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah diciptakan jin dan manusia kecuali tugasnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah mengapa kita beribadah. Nah, kita sudah diciptakan oleh Allah. Innani anallah, kata Allah. Sungguhnya aku adalah Allah. Fa'budni, sembahlah aku. Kita sebagai makhluk, Allah sebagai khalik.
maka kewajiban makhluk kepada Khalik, sembahlah Allah. Makmurkan rumah Allah. Man ahabba liqa'i rabbi, ahabba liqa'uhu yaumal qiyamah. Siapa yang senang hatinya, gembira dirinya, ya, memenuhi seruan Allah. Gembira hatinya, memakmurkan panggilan Allah. Kata Ustadz Abdullah Gimnastiar, kita sudah 75 tahun merdeka. Tapi masih ada yang belum merdeka katanya. Menurut beliau, kriteria orang yang merdeka itu adalah mampu mengaplikasikan seluruh hidupnya dengan dua syarat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dalam hidup ini Bapak Ibu hadirin sekalian, ketika seruan Allah la ilaha illallah itu sudah diterapkan, maka bebas dia merdeka. Ketika seruan Allah nggak sanggup dia penuhi, maka dia masih dibelenggu dengan hawa nafsunya, dibelenggu dengan tugas-tugasnya. Maka inilah Bapak Ibu hadirin sekalian, semangat motivasi taklim wa taklum kita hari ini adalah insya Allah akan memotivasi diri kita untuk memakmurkan masjid-masjid dan musola-musola di mana kita tinggal. Supaya apa? Supaya kita diakui, supaya kita mendapatkan rahmat, hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tugas hidup kita di dunia. 3, setiap mukmin mukminat harus tahu fungsi hidupnya. Apa fungsi hidup kita di dunia ini? Ataj'alu fil ardi khalifah. Kami jadikan manusia hidup di muka bumi ini adalah sebagai khalifah, wakil Allah. Kata Ustadz Hadi Hidayat dalam ceramahnya, beliau mengatakan khalifah itu adalah orang yang mampu memberikan manfaat yang baik kepada orang lain. Nabi bersabda, khairun nas man yamfa'uhum linnas. Maka Bapak Ibu hadirin sekalian, sebagai kepala rumah tangga, sebagai anggota masyarakat, keberadaan eksistensi kita di bumi ini mampu memberikan kebaikan yang banyak untuk agama Allah Subhanahu wa taala, mampu memberikan kebaikan yang banyak untuk kepentingan masyarakat, maka kita sudah menjadi khalifah di muka bumi ini. Jangan jadi sampah masyarakat. Maka siapa itu sampah masyarakat? Yang hatinya dan perbuatannya dihiasi dengan hal-hal yang dibenci oleh agama. Ada sifat iri, dengki, dendam, tamak, rakus, punyamu punyaku, punyaku ya punyaku. Astagfirullah. Ini adalah orang-orang yang punya penyakit di dalam hatinya. Maka Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, itulah kita orang yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang mampu memberikan, menyumbangkan kebaikan yang banyak untuk kemaslahatan agama, maka kita akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, setiap mukmin mukminat harus tahu teman-teman hidupnya. Maaf, yang keempat, teman-teman hidupnya. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Nah, inilah Bapak Ibu hadirin sekalian, hidup dan kehidupan kita di atas dunia ini untuk berinteraksi, untuk saling tolong menolong dalam berbuat baik dan ketakwaan, sehingga kita dalam kehidupan ini akan mendapatkan legitimasi, pengakuan dari Allah. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa qul i'malu fassayarallahu amalakum wal mu'minun wa rasuluhu wal mu'minun wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah ya Muhammad kepada hamba-hambaku, beramallah, bekerjalah, maka sesungguhnya amal kamu itu disaksikan, dilihat oleh Allah, dicatat oleh utusan-utusan Allah, disaksikan oleh orang-orang yang beriman. Wasaturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata.
fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Akan diberitakan kepadamu nanti apa-apa yang sudah kamu kerjakan. Maka silaturahim, kebersamaan kita dalam ketaatan, kesolehan kita dalam rumah tangga, itu disaksikan oleh keluarga terdekat kita, oleh jiran tetangga kita, masyarakat kita. Maka ketika kita mampu menciptakan suasana ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita sudah mendapatkan labelitas, yaitu orang yang beriman, orang yang soleh, orang yang solehah. Ketika kita meninggal nanti, insya Allah penyaksian daripada masyarakat sinkron dengan amal perbuatan kita. Bapak Ibu hadirin sekalian, bagaimana persaksian kita bersama? Apakah jenazah yang di depan kita ini baik? Baik katanya. Cuma baik itu ada dua macam di situ. Ada yang di lidah baik, tapi hatinya juga yang berbicara. Orang lain masyarakat boleh bilang baik, tapi istri, anaknya, kawan dekatnya, opo baik. Ini yang bahaya ini. Wong pelit. Inilah kata Ustaz tadi. Jangan lupa bersedekah, bersedekah, bersedekah. Supaya jangan kita dibilang pelit. Kalau kita ada uang, ada rezeki, tapi nggak mau berbagi, nanti kita dapat label negatif. Masya Allah. Ini pentingnya kita taklim hari ini. Supaya mengetahui, Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia adalah makhluk sosial. Manusia selalu beraktivitas, berinteraksi, berhubungan. Maka Allah Rasul mengatakan, "Idza tu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Ucapkan yang baik-baik, buat yang baik-baik, atau diam sama sekali. Jangan melakukan kemaksiatan, jangan melakukan keburukan. Kenapa? Karena itu akan menjadi satu kenangan yang negatif kepada kita. Maka ini alhamdulillah adanya wadah forum komunikasi ini mengkondisikan masyarakat kita untuk menjadi masyarakat yang terbaik di lingkungan kita ini, Bapak Ibu hadirin sekalian. Yang terakhir, kelima, setiap mukmin mukminat harus tahu musuh hidupnya. Kita mengaku beriman enggak akan dibiarkan oleh Allah sebelum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Am hasibatum an tadkhulul jannah. Apakah kamu mengira kamu akan dimasukkan ke dalam surga begitu saja? Padahal kamu belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana para anbiya, para orang-orang yang soleh dulu diuji. Wal zulzila, dengan goncangan-goncangan kehidupan. Sampai mereka berkata, "Mata nasrullah?" Kapan pertolongan Allah itu datang? Ala nasrullahul qarib. Kalau kita mau beriman, kita mau bergerak, kita mau berjihad, kita mau berdakwah, kita mau berbuat baik, pertolongan Allah itu dekat. Rezeki Allah itu dekat, enggak disangka-sangka. Ini alhamdulillah laporan dari Bapak Ketua Forum Komunikasi kita, ternyata meningkat. Rezeki kita meningkat. Rezeki kita meningkat, rezeki kita berkah. Maka segala ujian, cobaan, sakit hati, sakit jasmani kita akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah dengan kebenaran, kebaikan dan syariat Islam yang benar. Nabi sudah bilang, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu tinggi nilainya, tidak ada yang bisa menandinginya. Jangan lagi pindah agama, jangan lagi pindah keyakinan, pindah akidah, pindah prinsip hidup. Karena kalau kita prinsipnya mau jadi orang kaya, mau jadi orang hebat, dengan materi, dengan kekuatan, segala macam, dengan ilmu ini, ilmu itu, kalau enggak merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah, itu semuanya palsu. Itu semuanya hilang, tak bermakna dan tak berbekas. Inilah Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah. Kita hidup di muka bumi ini ada musuh. Yang pertama, musuh kita adalah iblis dan syaitan. Inna syaitanu aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuhmu yang nyata. Maka jadikan dia musuh. Jangan dekati, jangan ikuti bisikan dan langkah-langkah setan. Yang kedua, orang kafir. Orang-orang yang ingkar. Orang yang belum membuka imannya. Belum mau menerima hidayah dari Allah. Jangan dekati, jangan berkawan.
Kalau interaksi biasa saja boleh, tapi jangan terlalu dekat. Barang siapa yang dekat-dekat dengan orang kafir, nanti dia akan merendahkan agamanya. Maka dia akan membela keyakinan orang lain, walaupun pakai sorban dia. Bapak Ibu hadirin sekalian, udah cerita dia tentang agamanya, cerita dia tentang agama orang lain, maka dia menjadi orang-orang yang disamakan dengan orang-orang kafir tadi. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, ini musuh. Setan iblis, jangan ikuti bisikannya. Orang kafir jangan ikuti langkah-langkahnya. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Allah berfirman begitu. Allah akan menyeret, diseret Pak. Siapa yang diseret? Orang-orang kafir masuk ke neraka jahanam, rombongan-rombongan. Allah, makanya jangan ikut rombongan orang kafir. Nanti diseret ke neraka kita. Tapi sebaliknya, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Allah akan menggiring seperti pengantin orang-orang yang bertakwa menuju surganya Allah, rombongan-rombongan. Wa qala lahum khazanatuha, sampai di depan pintu surga berkata penjaganya, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Salam, salam sejahtera bagimu, kamu akan dimasukkan ke dalam surga yang kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa qalul hamdulillah. Makanya kita disuruh banyak-banyak alhamdulillah. Supaya kalimat itu kita ucapkan juga nanti pada hari kiamat. Wa qalul hamdulillah. Orang-orang yang bertakwa itu mengatakan alhamdulillah. Shadaqana wa'dah. Benarlah janji Allah itu di dunia dulu waktu kita hari di sini. Wa aurasanal arda natabawwa'u minal jannati haitsu nasha. Fa ni'ma ajrul amilin. Itulah nikmat yang dijanjikan oleh Allah kepada orang yang bertakwa. Karena amal-amal mereka, maka tidak bisa, tidak menutup kemungkinan kalau kita mau dimasukkan ke dalam surga, disambut sama malaikat ridwan penjaga surga, maka kita harus beramal, kita harus sholat, kita harus berdakwah, kita harus silaturahim, tolong menolong dalam berbuat baik dan ketakwaan, sehingga Allah Subhanahu wa taala akan ridho kepada kita. Inilah Bapak Ibu hadirin sekalian, semangat kita untuk silaturahim, semangat kita untuk bermajelis taklim, sehingga Allah datangkan nur hidayah. Nawiru buyutakum bitilawatil Quran, wa salat, wa ta'lim, wa at'imut ta'am. Sinarilah rumah-rumah Allah, rumah-rumah tanggamu dengan membaca selalu ayat suci Al-Quran. Solat-solat yang panjang di dalamnya. Majelis-majelis taklim yang ada di dalamnya. Dan yang keempat, keberkahan itu akan datang. Wa at'imu ta'am, memberikan hidangan kepada tamu yang datang. Dihormati tamu yang datang. Aduyufu rahmah. Tamu itu membawa rahmat. 1000 rahmat didatangkan oleh Allah kepada ahli bait di rumah ini. Berkah, berkah, dan berkah. Mudah-mudahan motivasi tausiah pada pagi yang berbahagia ini bisa menyemangati hidup kita. Hari ini, besok, bulan depan, minggu depan, dan seterusnya. Sampai kita tidak ada lagi Bapak Ibu hadirin sekalian. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita sebagai hamba-Nya yang mendapat hidayah dan petunjuk, taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah wa afwa minkum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ketupat janur kelopo mbok menawi lepat nyuwun ngapura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.